Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini tuh kita bakal ngelanjutin tutorial rendering interior atau SketchUp interior untuk Vire 5. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari interior kemarin ya atau dari SketchUp interior Vire 5 di family room. Sekarang kita berada di ruangan dapur ya. Dan di sini juga sudah ada kitchen setnya. Ya, kalian bisa lihat secara keseluruhan untuk desain dari interiornya ini tuh sederhana aja sih sebenarnya. Dan untuk penggunaan cat ya, cat interior di sini tuh kita menggunakan cat dari Nippon Paint. Untuk mereknya ini ada ya. Jadi sudah jelas ya untuk mereknya, terus untuk kodenya kalian juga bisa cari langsung di Nippon Paint. Tentunya ini pasti tersedia gitu. Dan ya untuk lantainya masih sama dengan sambungan dari living room kemarin. Di dapur ini atau di kitchen kita memakai parket. Dan ya ini meja makannya. Semua komponen-komponen di sini tuh kurang lebih kita memakai kios Cosmos ya. Jadi di sini pakai kios Cosmos. Terus ini juga untuk pintu ya. Ini pakai kios Cosmos. Kitchen setnya pun ini pakai kios Cosmos. Yang ada di meja ini juga kios Cosmos. Terus untuk layout perabot, terus untuk perabot meja makannya, nah ini hasil downloadan ya. Terus ini ada beberapa material yang saya ganti ya. Jadi di hasil downloadan itu nggak seperti ini materialnya. Cuman saya ganti memakai V-Ray material asset editor. Jadi kalian bisa gabungkan komponen-komponen yang kalian download dari internet ya, entah itu dari web manapun. Kalau semisal materialnya kurang bagus, kalian bisa pakai di sini. Kalau memang kayak malas gitu kan untuk ngatur-ngatur refleksi atau pantulan-pantulan dari materialnya, terus apa ya, kayak zat basa dari materialnya. Pokoknya intinya tekstur-tekstur juga dari materialnya. Kalau kalian malas banget untuk atur-atur, itu kalian pakai aja di sini ya. Jadi udah lengkap semua sih sebenarnya. Ya saran saya juga kalau semisal kalian pengen material yang asli atau terlihat lebih realistik lah ya. Itu sebenarnya bisa pakai material VBR dan itu juga harus disetting satu persatu ya. Jadi ya mungkin agak lama ya waktunya ketika misalnya kalian pakai material VBR karena di situ terdapat beberapa elemen yang kalian gabungkan menjadi satu. Saya sudah jelaskan juga ya di konten-konten saya sebelumnya ngebahas tentang material VBR. Terus untuk cara ngebuatnya juga ya. Karena itu perlu disetting terus apa ya kayak dilakukan uji coba beberapa kali gitu. Ya pokoknya seperti itulah kalau pakai settingan material PBR. Oke, dan ya kurang lebih seperti ini penataan layout komponen dari ruangan dapur ya atau kitchen yang kita bakal render kali ini. Terus apalagi ya? Kalau pencahayaan sih kayaknya nggak ada ya. Untuk pencahayaan ini tuh sebenarnya gabungan dari pencahayaan eksterior ya dari sini. Karena di sini kan besar banget nih bukaannya. Ini pintu ya, pintu geser. Jadi kita dapat cahaya juga dari luar. Terus kita memakai rectangle light yang ada di atas sini. Dan ya hasilnya saya rasa cukup bagus karena penggabungan antara pencahayaan dari luar sama interior itu bisa apa ya kayak bisa memaksimalkan sehingga mempertegas garis-garis bidang yang ada di sini terus garis-garis komponen ya. Ya, pokoknya kalau menggunakan hanya dengan pencahayaan dari luar itu saya rasa nggak cukup ya. Karena
Untuk mempertegas garis seperti ini tuh kita membutuhkan cahaya yang lebih gitu. Walaupun bukaannya ini cukup besar dari sini dan cahaya matahari kalau diatur masuknya dari arah sini itu sudah lumayan terang ya. Sudah lumayan terang, cuman ya tetap aja nggak cukup untuk dapat membuat atau memperlihatkan bidang-bidang atau garis-garis secara keseluruhan di dalam ruangan. Ya namanya interior itu perlu apa ya? Perlu dipertegas juga sih garis-garis yang ada di dalam ruangan ini gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi nggak perlu terlalu dibahas. Untuk settingannya pun hampir sama sih sebenarnya. Kalian bisa lihat ya di sini settingannya seperti apa. Saya memakai marble, ini udah refleksinya udah bagus banget ya. Terus yang ini kios Cosmos pun ini nggak perlu disetting-setting lagi. Ini settingan langsung dari material V-Ray-nya yang ada di komponen kios Cosmos gitu. Itulah sebenarnya keuntungan kita menggunakan komponen dari kios Cosmos karena materialnya itu udah nggak perlu disetting-setting lagi gitu. Terus untuk pencahayaannya dari atas ini rectangle light ya. Kita pakai rectangle light. Ntar saya buka dulu. Nah ini jadi intensitasnya 25. Nah ini untuk settingannya kalian bisa lihat. Oke jelas ya. Untuk sunlightnya cahaya dari luar di sini ya. Ini pengaturan apa ya kayak cahaya sama bayangannya gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Omni ini waktu saya setting kemarin sih di family room. Jadi nggak ada ini. Oke, kurang lebih ini ya sama ini. Yang terpakai di pencahayaan saat ini gitu. Oke, jelas ya. Hmm, Apalagi ya? Oh ya, masih ada yang kurang sih. Ya, siapa tahu aja ada yang baru nonton langsung ke tutorial ini gitu. Kalian bisa flashback ke apa ya, ke video-video saya yang sebelum-sebelum ini gitu. Di sana lebih lengkap penjelasannya. Di sini mungkin karena saya sudah jelasin berkali-kali gitu. Tapi nggak apa-apa, saya buka aja settingannya biar nanti yang baru-baru nonton video saya langsung nonton yang video ini itu bisa lumayan ngerti gitu. Cuman saya sarankan kalian flashback ke video-video saya sebelum ini. Di sana lebih jelas. Oke. Nah, untuk pengaturannya seperti ini. Apa ya ini? Render ya, render engine-nya seperti ini. Kita pakai CUDA. Terus kameranya ya exposure-nya 13, save frame-nya atau apa ya kayak output dari gambarnya ini 2200 kali 1600, backgroundnya 80, GI-nya 30, reflectionnya 1. Terus quality-nya noise limit itu saya buat jadi 5 ya. Terus di sini untuk advance kamera jadi 90, ini 8 dan ini 200. Denoiser-nya diaktifkan. Volumetric environment-nya saya aktifin juga. Dan kurang lebih nggak ada lagi yang diulik-ulik. Ya, mungkin seperti ini ya settingannya. Kalian bisa download saja video ini atau kalian bisa pause-pause kalau misalnya kecepatan menurut kalian ya. Oke, sudah jelas ya. Dan kita bakal langsung ke hasilnya yang sudah kita render. Terus mana lagi ya? Ini hasilnya tanpa diedit di Photoshop ya. Jadi nggak ada editan-editan di Photoshop itu nggak ada. Pure benar-benar dari V-Ray-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini pencahayaan yang kita dapat dari luar tadi. Kalian bisa lihat refleksi, terus cahaya yang masuk ya di sini. Nah, ini pencahayaan dari atas. Makanya ruangannya itu jelas gitu. Oke, ini pencahayaan dari sudut. Ini refleksi yang sudah teratur oleh material yang tadi ya. Nah, ini untuk komponen dari kios Cosmos. Saya rasa komponen dari kios Cosmos itu udah
bagus ya, bisa dikategorikan lebih di atas standar rata-rata ya untuk settingan material seperti ini dan ini juga. Nah, ini pun juga saya rasa udah bagus banget ini. Jadi dia kayak nggak cukup aja sih sebenarnya untuk settingan materialnya kayak nggak berlebih gitu. Jadi kalau misalnya kelebihan refleksinya juga itu nggak bagus ya. Ini marmer ya. Jadi material yang ini jadi material yang ini tuh marmer. Nah, ini material yang tadi juga ya, settingan dari V-Ray Asset Editor. Terus yang ini. Untuk settingan kayak komponen ini, kayak makanan, ini udah bagus banget sih sebenarnya. Apalagi yang ini pun kalian lihat ya, itu udah bagus banget. Jadi udah pas lah ya settingannya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan thank you untuk kalian semua yang sudah nonton sampai akhir video ini. Support terus channel ini dengan cara kalian like, komen, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan pengetahuan seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.